Shalom, senang sekali kita kembali bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian dan sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir dari doa Bapa kami dan mari kita tunduk kepala kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong agar doa Bapa kami menjadi doa yang semakin memperkuat iman kami supaya kami lebih sungguh-sungguh berdoa dengan benar dan supaya sungguh nama Tuhan dipuji dimuliakan. Mari Tuhan Kau berfirman dan Kau berkarya, mengubahkan hati kami menjadi ladang firman Tuhan yang subur, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan segala kebenaran firman-Mu. Berkati layakan sucikan hamba-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita masuk ke bagian terakhir dari doa Bapa kami, dan saya akan men-sharingkan akan PowerPoint saya tentang doa Bapa kami. Kita sudah masuk ke bagian terakhir sekarang, yaitu kita sudah membahas tentang pembukaan, yaitu Bapa kami yang di surga. Kemudian ada 3 kalimat pujian kepada Bapa, yaitu dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kemudian ada 4 permohonan doa, yaitu kita sudah belajar, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Untuk kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani, Tuhan ajarkan kita untuk meminta kepada Bapa di surga dan meminta untuk makanan yang secukupnya, bukan makanan yang berlebihan. Dan secukupnya berarti jaminan bahwa hidup kita dipelihara Tuhan, sehingga hari lepas hari ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan, yang sudah Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Makanan yang secukupnya, kebutuhan fisik yang terpenuhi seluruhnya untuk kehidupan kita dan rumah tangga kita. Dan kedua adalah relasi terhadap orang lain. Tuhan mengajarkan kita, ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saat kita mengampuni kesalahan orang lain, maka saat itu juga Bapa di surga berkenan untuk mengampuni kesalahan kita. Saat kita tidak bisa dan tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga belum pernah satu kali pun mengampuni akan kesalahan kita. Dan kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga dari permohonan doa, yaitu jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Ini satu tema yang menarik. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Yang jadi pertanyaan, siapakah yang membawa kita ke dalam pencobaan? Siapa yang memimpin kita ke dalam pencobaan? Kalau kita lihat dalam Matius 4, dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri dipimpin oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Siapa yang membawa Tuhan Yesus untuk dicobai? Yaitu Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang memimpin, yang membawa Tuhan Yesus untuk dicobai. Dan hanya Roh Kudus saja satu-satunya oknum yang menghantar Tuhan Yesus untuk dicobai. Dan Roh Kudus tidak pernah memimpin orang lain selain Kristus Yesus untuk dicobai. Siapa yang memimpin dalam pencobaan, yang membawa kita dalam pencobaan? Matius 4:1 mengatakan Roh Kudus yang memimpin hanya kepada Tuhan Yesus. Namun, dalam Ayub pasal yang kedua yang ketujuh dikatakan bahwa iblis lah yang menyebabkan akan pencobaan dan segala kerusakan terjadi dalam kehidupan rumah tangga Ayub, di mana kehidupan kesehatan rumah tangganya diporak-porandakan oleh si iblis, bahkan kesehatan tubuhnya pun semua diganggu habis oleh si jahat itu. Siapakah yang mencobai yang akan kehidupan seorang manusia? Jawabannya adalah iblis. Dan iblis bukan hanya mencobai Ayub, dia juga mencobai kehidupan kita sekalian sampai sekarang ini. Dialah si pencoba, dialah dalang utama dari segala pencobaan yang ada. Dan siapakah yang memimpin kita dalam pencobaan? Maka Yakobus 1 ayat 14 mengingatkan, selain iblis adalah diri kita sendiri yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa, ke dalam pencobaan, karena keinginan-keinginan dunia itu. Dan kita harus berhati-hati dengan diri sendiri, karena kitalah yang memimpin diri ini untuk jatuh ke dalam pencobaan. Dan kalau kita lihat orang-orang yang pernah dicobai,
Di Alkitab hampir seluruh tokoh-tokoh Alkitab tercatat mereka sudah pernah dicobai. Mulai dari manusia pertama Adam, dan sayang waktu dia dicobai, dia gagal. Dan ada juga Abraham, dia dicobai dalam hal ini dia harus mempersembahkan anaknya, dan Tuhan saat itu menguji akan Abraham apakah dia tetap taat, dan iblis suka memakai hal itu juga sebagai pencobaan. Dan Abraham membuktikan dia setia, dia taat waktu dia sedang diuji Tuhan, dan dia berhasil dalam ujian ataupun dalam pencobaan itu. Ayub pun waktu dia dicobai oleh iblis, dia berhasil walaupun dia habis-habisan hidupnya akibat pencobaan yang datang bertubi-tubi. Dia tetap setia, taat, berkenan di hadapan Allah, dan dia berhasil menang dalam pencobaan itu. Dan juga Tuhan Yesus sendiri pun sudah dicobai. Bukan hanya di padang gurun sewaktu dia berdoa 40 hari 40 malam sambil berpuasa, demikian juga waktu menjelang dia sebelum naik ke Getsemani. Di situ pun dia mengalami satu pencobaan yang luar biasa, dan Tuhan Yesus menang dalam pencobaan itu. Kemudian, apakah pencobaan itu? Pencobaan itu seringkali datang tanpa kita duga. Itu seperti burung-burung yang terbang melintasi kepala kita. Mungkin itu 1.000 kaki atau 10.000 kaki atau lebih tinggi lagi. Burung-burung tidak bisa kita cegah untuk tidak terbang di atas kepala kita. Namun kita masih bisa mencegah agar burung-burung itu tidak bisa bersarang di atas kepala kita. Jenis-jenis pencobaan yang bisa datang itu bisa berupa seks. Seks bisa datang untuk mencobai kita kapanpun dan dimanapun kita berada, tanpa kita duga, tanpa kita sangka. Dan di sini kita harus berhati-hati supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena berbagai jenis cobaan yang berbau seks bisa datang menyerang kita. Dan pencobaan kedua berupa alkohol atau obat-obat terlarang. Ini bisa datang menggoda, mencobai kita. Sehingga seringkali orang yang jatuh dalam dosa alkohol susah sekali lepas sampai akhir hidupnya. Hati-hatilah dalam pencobaan sewaktu kita dicobai melalui minuman keras ataupun melalui tembakau ataupun melalui obat-obat terlarang. Ataupun pencobaan bisa datang dalam kondisi kekayaan, rakus akan kekayaan, kenikmatan dunia atau dalam kekuasaan. Kita ingin lebih lagi, tidak pernah puas, tidak pernah merasakan cukup, selalu ingin lebih dan lebih lagi. Serakah, rakus akan uang, akan jabatan, akan kuasa. Ini pencobaan yang bisa datang menerpa setiap manusia. Dan ataupun yang keempat yaitu berkenaan dengan penderitaan. Penderitaan seringkali menjadi serangan ampuh untuk menjatuhkan bahkan membunuh iman seorang manusia untuk meninggalkan imannya, tidak lagi percaya karena terlalu menderita, terlalu sakit, terlalu putus asa, terlalu kecewa, sehingga karena pencobaan penderitaan dia lepaskan imannya dan dia menyangkal Tuhannya. Jadi apa yang kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus, di waktu dia di Taman Getsemani, dia sudah berdoa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saat itu Tuhan Yesus bergumul, dia sangat takut. Bahkan Alkitab mengatakan peluhnya, keringatnya, seperti butiran-butiran darah. Betapa pergumulan itu sangat-sangat berat, sangat-sangat mengerikan. Sehingga peluhnya, keringatnya itu seperti titik-titik darah. Itu berarti satu kondisi yang paling rendah yang dialami dalam kemanusiaan Tuhan yang 100% adalah manusia, di dalam keilahiannya yang 100%. Di mana pencobaan itu berkenaan dengan cawan murka Allah yang ada di atas dunia ini, yang harus dia tanggung, yang harus dia minum saat itu. Inilah pencobaan
yang berat yang pernah dialami Tuhan Yesus. Selain itu, pencobaan itu juga adalah di mana dia harus pertama kali dipisahkan, berpisah dengan Bapanya di surga. Sehingga ini satu pencobaan yang sangat berat, hubungan relasi yang begitu erat, yang begitu lekat, yang begitu intim. Saat itu harus terpisah karena ada dosa yang menyebabkan Bapa memalingkan mukanya kepada anaknya. Ini yang dialami Tuhan Yesus. Jadi, untuk hal ini kita berdoa, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Jangan biarkan iblis membuat kita masuk ke dalam pencobaan, sehingga kita susah keluar dari pencobaan itu. Kita memang tidak bisa biarkan pencobaan itu datang. Kita tidak bisa biarkan bahwa pencobaan itu bisa datang setiap saat. Namun kita bisa mencegah agar pencobaan itu tidak bersarang di atas kepala kita. Burung-burung itu tidak tinggal membuat sarang di atas kepala kita. Apakah artinya janganlah bawa kami ke dalam pencobaan? Itu berarti saya ingin lepas dari pencobaan dan saya tidak mau masuk dalam pencobaan hanya melalui kuasa doa. Di dalam doa, maka saya dilepaskan dari segala pencobaan. Kuasa doa menyebabkan saya keluar dari sarang, dari tempat pencobaan itu. Yang keempat, permohonan doa yang keempat adalah, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Lepaskan kami dari yang jahat. Kita tahu sumber kejahatan satu-satunya adalah di dalam iblis. Iblis adalah sumber satu-satunya segala kejahatan yang terjadi di muka bumi ini. Dan iblis bisa menggunakan kekuatannya, kuasanya untuk merasuki, untuk menghancurkan, membunuh, untuk menculik seseorang, untuk membinasakan seorang melalui kuasanya. Baik itu melalui kuasa-kuasa magicnya, melalui kuasa-kuasa perdukunan, melalui kuasa-kuasa santet. Dia bekerja menghancurkan orang-orang yang membahayakan kehidupan posisinya. Dan di sini kita lihat sumber dari kejahatan itu adalah iblis yang juga bisa menggunakan manusia sebagai alat kekuatannya untuk menyerang, membunuh orang-orang milik Allah, orang-orang yang tidak berdosa. Seperti kita lihat Hitler yang membunuh jutaan orang Yahudi tanpa ada rasa penyesalan, tanpa ada rasa ketakutan. Kita melihat banyak pembunuh-pembunuh sadis yang membunuh ratusan bahkan jutaan manusia yang dilakukan secara berturut-turut dalam diktator kepemimpinan dia. Dan kita tahu semua orang-orang itu. Dan Tuhan dan iblis juga bisa menggunakan akan alam ini, kekuatan alam ini untuk membinasakan, menghancurkan kehidupan manusia, yaitu baik itu melalui bencana alam, gempa bumi, dan segala bencana-bencana yang lain yang datang kehidupan manusia. Dan bahkan yang sampai sekarang masih terjadi dan sangat menakutkan, mengerikan adalah melalui sakit penyakit. Melalui COVID-19 ini kita melihat banyak orang begitu ketakutan, banyak orang mengalami penderitaan, bahkan mati karena sakit ini. Dan setelah COVID-19 mungkin ada penyakit lain yang mungkin akan muncul lagi yang lebih mengerikan, yang lebih mematikan. Semua sumbernya, asal-usulnya adalah dari kuasa iblis. Itu sebabnya kita berdoa, lepaskanlah kami dari yang jahat, di mana kita sungguh-sungguh disterilkan, dilindungi dari serangan-serangan si jahat itu. Dan pada akhirnya kita menutup dalam doa itu dengan mengatakan, bagi engkaulah kemuliaan, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan yang kekal. Kita tahu dalam dunia ini banyak kerajaan-kerajaan yang sudah muncul, kerajaan-kerajaan itu sudah tumbang, dan kerajaan itu hilang dan tidak pernah muncul kembali. Kita kenal ada kerajaan-kerajaan dinasti Firaun, Farao,
Dan kerajaan itu luar biasa memerintah sedunia saat itu. Dan kerajaan itu hilang, lenyap, ditelan masa. Ada kerajaan Babilonia yang juga pernah menguasai dunia. Kerajaan itu pun sekarang lenyap, habis, ditelan masa. Ada kerajaan-kerajaan besar, kerajaan agung yang ada di China. Bahkan tercatat ada 4 kaisar agung yang besar di China. Namun semua hanya tinggal catatan sejarah, kenangan yang indah yang sudah lewat dan tidak akan pernah kembali lagi. Belum lagi di Roma kita melihat begitu banyak kaisar-kaisar yang begitu mempengaruhi dunia ini, menjadi diktator atas dunia ini. Semua tumbang satu persatu, hilang lenyap, dan tidak akan ada lagi hingga sekarang ini. Kerajaan yang satu muncul, kemudian lenyap, digantikan oleh kerajaan yang lain. Itu sebabnya Daniel 2 ayat 21a berkata, dia yang mengubah waktu dan alam semesta ini. Dia yang mengangkat akan raja-raja dan menggantikan dengan raja-raja yang lain. Dia yang memerintah atas seluruh muka bumi. Karena itu kita berdoa, karena bagi Engkaulah kerajaan. Kerajaan yang dari Allah, kerajaan Bapa di surga dari dulu sampai sekarang tetap sama, tidak berubah. Kalau dulu 100%, sampai sekarang kerajaan tetap sama 100%. Tidak pernah sirna, tetap memerintah atas seluruh alam semesta ini. Dan ini juga merupakan sebuah kekuatan bagi kita. Waktu kita mengingat karena bagi Engkaulah kerajaan. Waktu kita mengalami penghinaan, kita ingat orang-orang seperti ini hanya sementara. Suatu saat dia akan diganti, dia akan berakhir. Orang-orang yang pernah memberikan kesaksian palsu, memfitnah kita. Orang-orang ini sementara. Suatu saat dia akan lenyap, suatu saat dia akan diganti. Belum lagi saat-saat kita mengalami akan persekusi, penganiayaan dari suatu golongan atau dari suatu pemerintahan. Ingatlah, pemerintahan itu hanya sementara, pemerintahan itu akan berganti, dan Tuhanlah yang memegang kendali atas seluruh kerajaan, seluruh pemerintahan yang ada. Dan juga bagi orang yang karena Kristus dia mati sahid, mati dibunuh. Kita ingat bahwa karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Orang-orang fasik seperti ini suatu saat akan berakhir dan diganti oleh kerajaan yang Tuhan tetapkan, yang Bapa di surga tetapkan atas dunia ini. Karena bagi Engkaulah kerajaan, Engkaulah sumber dari kerajaan yang ada di dunia ini. Dan seluruh kerajaan-kerajaan dari dunia ini ditetapkan oleh Bapa di surga. Itu Bapa yang mengatakan, kerajaan-Mu datang. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kerajaan-Mu. Dan di akhir doa dia berkata, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Kerajaan yang sudah datang dalam gereja, kerajaan yang nanti kita akan nikmati di surga. Kerajaan itu tetap memerintah atas seluruh muka bumi ini, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan bagi Engkaulah kuasa, bagi Engkaulah kuasa. Banyak orang tertarik dan tergila-gila untuk memperoleh kuasa ke dunia ini. Mereka kecanduan untuk mempunyai kuasa dalam dunia ini, dalam hidup ini. Karena dengan mempunyai kuasa, seorang mengalami akan kejayaan, ketenaran. Dengan memperoleh kuasa, dia mengatakan saya terkenal. Dengan mempunyai kuasa, dia mengatakan saya akan sangat bahagia. Dia akan, kalau seorang mengatakan saya mempunyai kuasa, dia akan merasakan dipuji dan disembah-sembah orang. Banyak orang mencari, mengejar, dan terkecanduan akan kuasa ini. Di dalam kuasa dia menyadari ada popularitas, ada kebahagiaan, ada pujian yang dia peroleh dalam hidup ini. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kuasa itu tidak pernah memuaskan, kuasa itu hanyalah sementara, kuasa itu ada harga yang harus dibayar. Di mana Amsal 8 yang ke-14 berkata, padaku ada nasihat dan pertimbangan,
Akulah pengertian, padakulah kekuatan atau kuasa. Sumber kuasa itu hanyalah dari Bapa di surga. Karena bagi engkaulah akan kuasa, kuasa yang memerintah akan alam semesta ini. Dan kalau kita mempunyai kuasa, kalau hidup ini dipercayakan Tuhan, diberikan kuasa, maka 2 Tesalonika 1:11 berkata, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Dengan kekuatan, dengan kuasanya, menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Apa yang Tuhan inginkan kalau suatu saat kita dipercayakan untuk memimpin atau memiliki kuasa, maka Tuhan ajarkan, jadikan itu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Dengan kuasa yang kita miliki, baik itu sebagai pimpinan di sebuah perusahaan atau jabatan di sebuah daerah, sebuah tempat, ini diperuntukkan untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Karena bagi engkaulah segala kuasa. Dengan kuasa itu kita memuliakan Tuhan. Dengan kuasa itu biar nama Tuhan semakin dipuji, dimuliakan. Dan bagian yang ketiga, karena bagi engkaulah segala kemuliaan. Bagi engkaulah segala kemuliaan selama-lamanya. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan berbeda dalam pandangan satu dibandingkan pandangan yang lain. Dalam filosofi timur, kemuliaan itu terjadi kalau seorang itu mempunyai harta yang banyak. Kemuliaan itu terjadi kalau seorang itu sangat amat kaya raya. Semakin dia kaya, dia akan merasakan dia sepertinya mengalami kemuliaan yang begitu besar. Semakin kaya, dia merasakan kemuliaan itu semakin besar, semakin agung, semakin luar biasa. Inilah filosofi timur mengatakan bahwa kemuliaan itu hanya berasal dari kekayaan. Orang-orang yang kayalah yang layak untuk memperoleh kemuliaan. Tetapi dalam kebudayaan barat mempunyai pandangan bahwa kemuliaan itu bukan bergantung dari kekayaan. Kemuliaan itu bergantung dari berapa banyak tanda jasa, berapa banyak jasa yang kita berbuat bagi alam atau bagi sesama manusia. Semakin kita banyak berjasa bagi manusia atau bagi alam ini, kita berbuat sesuatu untuk kebaikan alam ini, maka saat itulah kemuliaan diberikan dalam hidup kita. Dan sejarah mencatat bahwa orang-orang yang tetap tertulis namanya di dalam sejarah, orang-orang yang masih punya nama dalam sejarah hidup ini adalah bukan orang kaya, tetapi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berjasa bagi manusia, orang-orang yang berjasa bagi alam semesta ini. Biar kita perhatikan baik-baik bahwa kemuliaan itu tidak bertumpu kepada kekayaan, karena kekayaan itu sementara. Orang-orang yang kaya akan lenyap, tidak pernah diingat, semua orang akan melupakan dia. Dia habis ditelan oleh masa. Tetapi orang-orang yang berbuat jahat tercatat dalam sejarah, bahkan namanya tercatat di surga. Karena imannya kepada Tuhan, dia terus melakukan perkara-perkara besar buat kemuliaan Tuhan bagi sesama manusia ataupun bagi alam semesta ini. Alkitab mencatat, Alkitab menjelaskan, Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah seorang yang sangat penuh kemuliaan, dan sejarah mengakui hanya Yesus satu-satunya manusia agung yang penuh kemuliaan. Manusia agung yang paling terhina, yang lahir di kandang binatang, yang bukan kepunyaannya. Kandang binatang yang layak bagi seekor binatang untuk makan, tinggal. Tetapi di kandang binatang itulah dia lahir. Di kandang yang hina itulah dia mau datang ke dunia ini. Seorang manusia yang paling mulia, namun datang begitu hina, bahkan terhina. Alkitab mencatat dia lebih hina dari seorang hamba, lebih rendah kedudukannya, lahir dengan begitu hina. Dia mati bagaikan penjahat besar, disamakan dengan penjahat
pembunuh yang kejam. Dia mati dengan begitu terhina. Bahkan waktu dia dikubur, itu pun bukan kuburannya. Waktu dia dikubur, itu pun minjem dari orang lain. Kita mengatakan kuburan Yesus adalah milik Yusuf dari Arimatea. Dia mati dengan begitu sengsara, mengerikan, mengenaskan. Dan dia dikubur, itu pun tidak mampu dia miliki kuburannya sendiri, kuburan dari pemberian orang lain, yaitu kuburannya Yusuf Arimatea. Namun, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Saya akan baca Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11 berkata, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah manusia yang paling agung. Inilah manusia yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang datang dalam kehinaannya, namun sangat ditinggikan, dan tidak ada yang bisa menandingi akan kemuliaan Kristus. Karena apa? Karena dia dalam hidupannya memperoleh kemuliaan itu dari kerendahan hatinya. Begitu dia rendah hati, begitu dia menyangkali dirinya. Yang kedua, karena ketaatannya, dia taat pada kehendak Bapanya. Segala yang dikatakan, segala yang diperintahkan, segala yang dikehendaki Bapanya, dia lakukan sepenuhnya, dia lakukan dengan sempurna. Dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan dia setia kepada Bapanya sampai akhir hidupnya. Kemuliaan itu hanya datang melalui kerendahan hati, melalui ketaatan, dan melalui kesetiaan. Sehingga kita berkata, bagi Engkaulah segala kemuliaan, karena dari Engkaulah dan melalui Engkaulah dan hanya untuk dan untuk Engkaulah segala sesuatu, dan kepada Engkaulah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Demikianlah firman Tuhan yang saya sharingkan hari ini, berkenaan dengan doa Bapa kami. Biar kita semakin sungguh-sungguh berdoa, dan berdoa dengan benar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan doa ini bukan sebagai mantra, tapi satu petunjuk doa yang betul, doa yang sejati, doa yang berkenan bagi Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.